Kabar mengejutkan datang dari pedok MotoGP. Maverick Vinales akhirnya membawa kemenangan untuk Aprilia. Marc Marquez jadi pembalap Ducati tercepat. BMW akan ikutan MotoGP di 2027. Ini dia berita selengkapnya. Pembalap Aprilia Racing yaitu Maverick Vinales sukses merebut kemenangan perdananya di sprint race MotoGP Portugal di sirkuit Algarve Portimao. Vinales meraih kemenangan ini malah dalam keadaan terserang penyakit loh sob, yaitu radang usus dan lambung, serta berat badannya turun 2,6 kilo, tetapi sukses mengakhiri puasa kemenangannya sejak MotoGP Qatar 2021. Pembalap asal Spanyol ini diikuti oleh pembalap Gresini Racing yaitu Marc Marquez yang ada di posisi kedua, setelah ia berhasil melibas Jorge Martin di last lap untuk posisi keduanya ini. Sedangkan Jorge Martin sendiri berada di posisi ketiga nih sob ya. Alhasil Marquez menjadi pembalap Ducati tercepat di sini meskipun menggunakan motor yang setahun lebih tua. Sementara itu di posisi keempat dan kelima masing-masing ditempati oleh Ducati Lenovo Team yaitu Pecco Bagnaia dan pembalap Red Bull KTM yaitu Jack Miller nih sob. Nah, selepas start ini Vinales memang langsung memimpin tetapi bersenggolan dengan Martin sehingga melorot posisi 3. Sementara Miller mengambil alih pimpinan balap diikuti oleh Pecco Bagnaia. Sementara itu Martin melorot di posisi ke-6 selepas start. Pada lap kedua Marquez giliran menyalip Vinales nih sob. Dia pun langsung gacor di depan. Nah, di sini Miller dikejar-kejar oleh Pecco Bagnaia yang hasilnya Pecco Bagnaia bisa memimpin. Namun pada lap ke-9 Bagnaia secara mengejutkan melakukan kesalahan di tikungan 1 dan melorot ke posisi keempat sehingga Vinales memimpin diikuti oleh Martin dan Marquez. Marquez kemudian membalas aksi Martin di tikungan 9 pada lap terakhir nih sob. Dan akhirnya mampu finish di posisi kedua, sementara Maverick Vinales tak tersentuh berada di posisi pertama. Di sini banyak juga pembalap yang terjatuh nih sob, mulai dari Alex Rins, lalu ada juga Fabio De Gianantonio, serta Brad Binder dari KTM yang juga terjatuh di sini. Dan untuk Rocky di MotoGP yaitu Pedro Acosta berhasil finish di posisi ke-7 sob. Wow, luar biasa ya sob ya. Sementara itu pembalap tuan rumah yaitu Miguel Oliveira dari Trackhouse Racing berada di posisi ke-12. Dan berikut hasil lengkap sprint race MotoGP Portugal. BMW dikabarkan akan turun ke MotoGP dalam waktu dekat nih sob. Ya, BMW atau BMW tampaknya bakal menjadi tim pabrikan terbaru MotoGP dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Hal tersebut diseratkan sendiri oleh Markus Flietz, yaitu mantan bos BMW M yang kini menjadi bos besar baru di divisi roda 2 yaitu BMW Motorrad. Dalam interview dengan media Jerman yaitu Motorrad Online, Markus menyatakan bahwa pihaknya telah mempelajari dengan serius kans BMW untuk turun ke kancah MotoGP. BMW M sudah menjadi bertahun-tahun partnernya MotoGP. Sebagai bos BMW M, saya beberapa kali mendatangi balapan, ucap Markus dikutip dari Motorrad Online. Saya tahu orang-orang yang terlibat dalam kami adalah brand yang ada di sana, tetapi partisipasi di MotoGP harus masuk akal untuk kami. Itu jelas, dan itulah mengapa kami sedang mempelajari kemungkinan ini, tuturnya. Ya, pernyataan Markus menjadi menarik karena berbanding terbalik dengan sikap manajemen BMW Motorrad sebelumnya yang selalu menepis wacana keikutsertaan sebagai tim pabrikan di MotoGP. Jika benar BMW nantinya ambil bagian sebagai tim pabrikan MotoGP, kemungkinan besar mereka akan turun pada 2027 nih sob. Pasalnya, MotoGP akan mengubah regulasi mereka secara signifikan di tahun 2027 mendatang. Sehingga akan lebih masuk akal lagi bagi BMW karena seluruh pabrikan harus memulai dari nol lagi dengan regulasi yang baru tersebut nih sob. Jadi BMW nggak akan takut ketinggalan teknologi karena semuanya juga mulai dari nol. Terlepas dari itu, Markus mengatakan bahwa partisipasi BMW Motorrad di kancah balap di bawah kepemimpinannya bakal semakin kuat. Hal tersebut sudah bisa dilihat dari langkah BMW merekrut juara dunia World Superbike 2021 yaitu Toprak Razgatlioglu ke dalam tim pabrikan mereka di ajang balap motor produksi massal ya sob ya. Bagi saya program balap yang dijalankan dengan baik punya kontribusi nyata pada kekuatan sebuah merek untuk antusiasme komunitas.
Sehingga Anda bisa berasumsi bahwa kami di BMW Motorrad akan terus memperkuat komitmen kami di dunia balap. Tutupnya. Ya, memang betul. BMW di kancah World Superbike bersama Toprak Razgatlioglu mulai menampakkan taringnya nih sob ya. Karena Toprak sudah menunjukkan hasil terbaiknya pada World Superbike gelaran pertama di Australia kemarin. Dan pada minggu ini juga Toprak akan bersaing ya di race kedua alias ronde kedua di Spanyol bersama BMW. Mimin sih berharap semoga saja nantinya BMW mampu masuk ke MotoGP ya sob ya, agar persaingan pabrikan semakin kuat nantinya di MotoGP. Mimin juga sudah tahu bahwasanya Dorna Sport juga tidak akan memberikan satu slot lagi untuk tim satelit, melainkan khusus untuk tim pabrikan. Oke, patut kita tunggu ya sob ya. Fabio Quartararo dan Alex Rins berada di kualifikasi kedua pada saat MotoGP Portugal sob. Nah, dia pun mengatakan bahwa kecepatan yang ditunjukkan Yamaha pada latihan MotoGP Portugal sehingga ia dan Alex Rins tembus 10 besar bukanlah hal yang tak terduga. Sementara, balapan pembuka di Qatar 2 pekan lalu menyoroti jurang yang makin lebar antara Yamaha dan pembalap terdepan di MotoGP pada awal musim 2024. Dan sekarang pabrikan asal Jepang tersebut tampaknya menutup jarak tersebut di Portimao. Quartararo dan rekrutan anyar yaitu Alex Rins mendapatkan tiket otomatis ke kualifikasi kedua. Nah, Quartararo berada di urutan ke-9 tercepat dengan catatan waktu kurang dari setengah detik lebih lambat dari rider cepat yaitu Enea Bastianini. Sementara Rins hanya tertinggal sepersekian detik pada urutan 10 saja. Yang terpenting nih sob ya, keduanya berhasil mengalahkan tidak hanya 4 tim Honda, tetapi juga tim Aprilia yaitu Alex Espargaro dan Alex Marquez dari Gresini menggunakan Ducati serta Pedro Acosta yang menggunakan motor KTM yang menunjukkan lompatan performa yang signifikan ini ya sob ya dibandingkan di Qatar kemarin. Namun lonjakan performa Yamaha di Algarve tidak mengejutkan Quartararo yang mengatakan bahwa ia yakin bisa masuk 10 besar dalam sesi latihan. Ini positif, meskipun saya pikir kami bisa melakukan sedikit lebih baik. Tidak terduga, tidak, itu adalah target hari ini. Saya bisa melihat dengan jelas bahwa kami bisa melakukannya. Kami berhasil lolos, tutur dirinya. El Diablo mengungkapkan bahwa Yamaha akan menguji coba sejumlah perubahan pada M1 di Sabtu pagi, yang akan meningkatkan prospeknya untuk kualifikasi nantinya nih sob. Ya, pembalap berusia 24 tahun ini menjelaskan bahwa penting bagi Yamaha untuk terus menguji lebih banyak hal selama akhir pekan Grand Prix karena mereka akan melakukan perombakan yang lebih luas kepada motor Yamaha M1-nya. Kami memiliki banyak sekali hal yang harus dicoba, tuturnya. Tentu saja, saya pikir pabrikan lain juga seperti itu. Ini penting. Ini adalah langkah bagi saya untuk berada di posisi yang baik, tetapi kami juga harus menguji beberapa proses lebih baik daripada yang lainnya, tutur Quartararo. Atas hasil ini pun diharapkan skuad Yamaha yaitu Quartararo dan Alex Rins mampu menembus kualifikasi yang lebih baik daripada posisinya sekarang ya sob ya. Walaupun gak pole position, semoga nanti bisa salah satu masuk ke 5 besar. Oke, terima kasih. Keep sporty, stay healthy, don't forget to like, comment, and subscribe ya.